mengenal SQL pada basis data. SQL itu singkatan dari Structured Query Language, yaitu adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam database, maupun kita akan merelasikan antar database gitu. Nah, jadi gini, simpelnya gini, SQL itu adalah bahasa pemrograman di basis data gitu. Kalau kita tahu bahasa pemrograman di aplikasi gitu ya, bahasa pemrograman di aplikasi itu kan ada banyak ya, ada Java, ada R, ada Python, ada Ruby, dan lain sebagainya. Nah, di basis data itu salah satunya adalah bahasa SQL. Jadi kalau teman-teman dengar ataupun teman-teman tahu ada di BMS yang ada embel-embel SQL di belakangnya, itu pasti dia menggunakan bahasa SQL dalam di BMS-nya gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa dipahami, intinya mah itu gitu. Nah, di dalam sebuah SQL, di dalam sebuah bahasa SQL ini itu terdapat pembagian bentuk. Nah, pembagian bentuknya itu diantaranya yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, itu kepanjangan dari DDL. DDL itu adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Untuk mendefinisikan sesuai dengan namanya, Data Definition Language, definition. Sekarang ada yang namanya create di dalam DDL untuk membuat database dan tabel. Ada sebuah drop untuk menghapus database dan tabel. Kemudian ada alter untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik itu menambah field atau add ya, kemudian mengganti nama field atau change, ataupun menamakannya kembali atau rename, dan menghapus field atau drop. Nah, bisa dibilang sampai sini DDL itu adalah mengelompokkan atau bentuk SQL yang digunakan untuk kita mendefinisikan sebuah tempat untuk menyimpan datanya. Belum ke datanya, tapi tempatnya dulu kita sediakan. Gitu. Di sini kita dapat membuat sebuah database dan tabel, menghapus database dan tabel, dan untuk alter, yaitu untuk melakukan perubahan struktur pada tabel, bukan pada database, tapi pada tabel. Artinya di DDL ini kita baru mendefinisikan atau mendeklarasikan gitu. Kita menyediakan tempat dulu aja. Dan oke, langsung saja kita implementasikan di software XMPP dan MySQL. Buka terlebih dahulu XMPP control panel di komputer kita. Lalu start MySQL sampai hijau agar XMPP terhubung dengan MySQL. Lalu buka CMD atau command prompt dengan cara tekan Windows R lalu ketik CMD, lalu tekan OK. Nah, setelah masuk ke CMD, lalu kita ketik cd/enter, cd xmpp, enter, cd mysql, enter, cd bin, enter kembali, dan mysql strip u root. Nah, fungsi dari perintah tadi supaya CMD terhubung dengan XMPP dan MySQL. Nah, sesuai dengan penjelasan DDL tadi, maka pertama kita akan coba buat satu database dengan cara mengetikkan create database namanya. Nah, saya akan menamai database ini sebagai database akademik, lalu tekan enter. Dan untuk mengecek apakah database itu aktif, ketikkan show database, maka database akademik akan muncul yang menandakan bahwa database itu aktif. Langkah selanjutnya, mari kita buat tabel. Karena kita akan menjajal database akademik, maka kita ketikkan use akademik supaya kita bisa manage tabel-tabelnya, dan tekan enter kembali. Nah, pada bagian ini kita akan membuat entitas-entitas atau kolom dari database akademik ini. Kita akan buat tabel yang bernama mahasiswa dengan beberapa entitas. Pertama, ketikkan create table mahasiswa, kurung buka. Untuk membuat tabel mahasiswa, lalu tekan enter. Otomatis kursor CMD akan pindah ke bawah. Lalu ketik npm, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah,
dan primary key, yaitu nama. Nah, maksud dari char, date, dan varchar adalah tipe data dari masing-masing kolom, dan not null menandakan bahwa kolom tersebut tidak boleh kosong. Nah, tabel ini pun sudah memiliki primary key, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya redundansi atau pengulangan nama yang sama apabila primary key-nya adalah kolom nama. Maka kita akan membuat npm sebagai primary key dari tabel ini dengan terlebih dahulu menghapus primary key nama dengan cara alter tabel mahasiswa drop primary key. Nah, maksud dari drop primary key adalah menghapus primary key lama. Setelah kita masukkan perintah tersebut, maka primary key akan terhapus dan kita akan membuat kolom npm menjadi primary key dengan mengetikkan alter table mahasiswa lalu add primary key dalam kurung npm, atau nama kolom yang akan dibuat menjadi primary key-nya. Lalu tekan enter kembali dan npm kini sudah menjadi primary key dari tabel mahasiswa. Dan untuk membuktikannya, kita bisa mengetikkan describe mahasiswa untuk melihat isi dari tabel mahasiswa tersebut. Setelah itu, kita coba tambahkan kolom baru untuk data tanggal lahir mahasiswa dengan cara mengetikkan alter table mahasiswa add tanggal lahir dengan tipe datanya date. Maka kolom tanggal lahir akan muncul dengan tipe datanya yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Dan untuk membuktikannya, kita bisa mengetikkan describe mahasiswa untuk melihat isi dari tabel mahasiswa tersebut. Dan untuk penghapusan kolom, kita akan coba hapus kolom tadi dari tabel mahasiswa ini dengan cara mengetikkan alter tabel mahasiswa drop tanggal lahir. Lalu kita cek kembali dengan describe mahasiswa dan kolom yang dihapus sudah benar-benar hilang. Lalu kita buat lagi tabel baru dengan nama ttl. Selain itu, ada pula perintah mengubah nama kolom dan tabel. Kita coba mengubah nama kolom ttl terlebih dahulu dengan cara mengetikkan alter tabel mahasiswa change kolom ttl tanggal lahir lalu varchar. Lalu kita cek kembali tabelnya dan terlihat nama kolom ttl sudah terganti. Dan untuk mengganti nama tabel, ketikkan perintah alter tabel mahasiswa rename to data mahasiswa, sehingga nama tabel tersebut bukan lagi mahasiswa tetapi menjadi data mahasiswa. Kesimpulan dari semua perintah tadi, jadi apabila kita ingin membuat, gunakan create. Untuk menghapus, kita bisa menggunakan drop. Dan untuk mengganti nama kolom atau tabel, kita bisa gunakan perintah alter.